Sekarang saya bersama dengan Pak Ndul. Yes. Anda ini sebenarnya pintarnya apa? Anything bisa. Jadi mau going here, going there, everywhere, straight, no problem. Tapi positif. Tapi Anda ini pintar. Kalau sesuai dengan strata dan approval dari Raja PBB ya, saya ini the best. Oke, saya ngelihat video Anda dan saya merasa tersinggung. Oh ya? Ya. Which one? Yang mana? Karena Anda ngomong gini, kalau gitu gini deh, saya coba wawancara Anda dengan bahasa Inggris. Oh ya, we'll try. Yeah, let's go. So how are you today? So far so good. Really, it's a wonderful chance to be here, to be with you. This is something big for me. This is amazing. Dia beneran jago loh ternyata. Gue pikir ngaco doang. How can you make a YouTube like that and people like it? This is a combination of hard work and smart work. Really, I put a lot of effort to make that videos. We try to improve ourselves by learning, educate ourselves and to be the best for sure. Saya tuh pernah bikin video. Judulnya adalah matinya para YouTuber gara-gara artis-artis pada bikin YouTube sekarang. Tapi setelah Anda muncul, saya merasa bahwa ini sebenarnya sebuah pembuktian. Tidak perlu seorang artis atau selebriti saja bisa sukses di YouTube. Bisa. Betul itu. Jadi begini, saya percaya semua orang itu sebenarnya punya potensi. Tinggal bagaimana mereka itu mengembangkan potensinya. Dan satu hal yang pertama itu adalah berani untuk melangkah. Setelah berani melangkah, kita harus adaptif dalam artian. Jadi harus situational, conditional, dan adaptif. Tapi Anda supaya bisa bagus gitu. Anda merasa nggak bahwa sekarang sebenarnya Anda dikenal di YouTube? Alhamdulillah. Sedangkan banyak orang mencoba untuk membuat YouTube, mereka putus asa. Itu kalau menurut saya sih yang utama itu adalah konten. Ini kalau versi saya. Ya. Jadi dengan kita memberikan konten yang unik, so unik, benar-benar ini adalah sesuatu yang baru, so different, itu akan memberikan hal yang positif. Jadi kalau kadang kan orang banyak menghabiskan waktu untuk di editing atau apa gitu, dan menurut saya itu penting sih itu, tapi tingkatannya gitu lebih penting konten. Jadi fokus di konten, itu yang pertama. Fokus di konten. Nah, menurut Anda kalau sekarang di Indonesia seperti ini, konten apa yang disukai semua orang? Sekarang ini kan gini ya, kalau kita lihat kondisi sekarang juga agak mulai panas ya. Kalau menurut saya sih dengan memberi something kayak apa sih, entertain gitu, kayaknya itu akan lebih masuk dengan melihat kondisi yang sekarang dengan cara karena sekarang gitu. Orang-orang stres maksud Anda? Oh iya, maksud saya begitu. Jadi konten-konten yang menghibur akan menarik? Dalam pandangan saya iya. Pokoknya gini, dalam hal apapun, kalau kita merasa bahwa kita punya potensi dan itu unik, baru, different, kita harus berani untuk mencoba. Berani mencoba? Harus berani mencoba. Tapi Anda pernah gagal nggak mencoba? Pernah. Nah, di sini nih penting, karena biasanya orang habis mencoba satu gagal, terus putus asa kan? Tidak dalam kondisi saya. Saya menghabiskan mungkin ratusan jam hanya untuk mempelajari bagaimana sistem dari YouTube itu bekerja. Jadi kita harus pelajari? Kita harus pelajari, kita harus tahu algoritmanya seperti apa, kemauan YouTube seperti apa, supaya nanti tercapture dari konten kita. Tapi ketika saya nonton, saya tahu bahwa ini nggak sembarangan dibuat. Ini pasti dipelajari sesuatu sampai dia mempelajari algoritmanya YouTube, dia tahu apa kondisinya YouTube sekarang, bahkan dari time audience retention-nya dan sebagainya dipelajari sebenarnya. Iya. Analitik itu penting sekali. Dan itu sebenarnya saya copy dari Mas Dedi. Mas Dedi kan sebelumnya udah mengatakan itu. Jadi kita harus selalu open minded. Dengan kita open minded, kita menerima berbagai ilmu. Dari situ kita membuat akurasi dari decision kita akan perfect. Artinya Anda buat video YouTube itu bukan sembarangan buat. Awalnya sekedar membuat di tempat lain yang sudah hilang. Tapi untuk yang ini kan kita sudah ada pengalaman dari yang kegagalan-kegagalan. Dengan kondisi yang sekarang ini kita sudah lebih matang gitu. Dengan karakter seorang bapak-bapak desa, tiba-tiba bisa terkenal di YouTube padahal Anda tinggal di desa. Intinya kan terus belajar. Kemudian kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalau misalnya kita bisa ada paket yang agak minim, ya kita gunakan itu dengan efisien. Terus intinya kita harus selalu belajar, terus berusaha dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Sekarang memang menurut Anda anak muda tuh sekarang seperti apa? Kalau saya lihat sih kebanyakan dari mereka, mohon maaf, pengen mengikuti seseorang gitu loh. Jangan, kalau bisa. Semua orang itu kan unik, mempunyai potensi, dan kalau bisa itu dikembangkan menjadi diri sendiri lah gitu.
Be proud of ourselves. Be ourselves. Ya, be ourselves. Ya. Jadi Be proud kebanyakan of it. mereka itu mencontoh orang lain Iya. terus mencoba. Betul, mereka mencontoh. Dalam mencontohnya itu maaf ya, serampangan kadang. Dan itu perlu aslinya ya, perlu a lot of effort, perlu benar-benar kerja keras. Saya membuat di atas talang itu ya kepanasan, ya keringetan. Jadi it's not fun ya sebenarnya. No. Gini loh, kita itu kan pengen mempunyai suatu goal, kita pengen mencapai goal kita. Dan itu perlu effort untuk bisa mendapatkan goal yang kita mau. Harus effortnya yang luar biasa, artinya hard work. Kemudian kita harus smart work dalam arti mengambil ilmu-ilmu, contohnya kayak yang Pak Deddy katakan tadi itu, dengan mempelajari algoritma, kemudian mempelajari analitiknya, itu sangat Jadi yang luar biasa. mereka lihat saat ini adalah hasilnya. Iya. Bukan Kebanyakan effortnya. begitu. Jadi seolah-olah ternyata gampang jadi seperti itu. Sebenarnya tidak mudah. Dan lebih tidak mudah lagi mempertahankannya. Jadi intinya dari semua yang Anda buat itu bukan sembarangan dibuat, tapi Anda buat dengan sebuah pemikiran dan dengan tim. Apakah ada tim juga? Saya dengan adik saya, yang artinya kita saling brainstorming itu, saya dengan adik saya sampai kita menemukan konsep yang bagus. Tapi sebenarnya kalau konsep itu kalau membatasi kita ya malah tidak bagus, harus conditional lah. Oke, goals-nya apa? Goal saya pengen berkembang, dalam arti memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita perlu AdSense, tapi di sisi lain ternyata kita juga bisa memberikan hiburan. In case saya ya. Iya. Jadi saya punya keinginan yang bersifat sosial karena dari sisi umur juga udah itu, jadi pengen lebih berguna lagi gitu. Di dalam video saya itu ada motivational, ada sisi edukasinya. Sebenarnya kalau dikatakan edukasi juga 50-50 karena di situ saya juga ngomong ngaco, tapi harapan saya itu orang akan menjadi sebuah stimulan. Jadi mereka mencari apa arti kata-kata itu. Yang gitu. benarnya seperti apa? Betul. Tapi begini, mendapatkan sebuah karakter Pak Endul itu dibuat. Itu ya diskusi sama adik saya. Jadi kita pengen membuat seseorang yang kemeruh, sok tahu. Kita mencoba membuat seperti itu karena sebelumnya saya membuatnya itu lebih ke straight ya, mengalir sesuai dengan cerita. Tapi kok kayaknya saya bisa mengembangkan lagi nih. Kemudian ya itulah yang kita kembangkan menjadi seseorang yang itu. Dan itu perlu belajar, input of information. Dan itu perlu proses sebenarnya. Oke. Perlu proses. Jadi basicnya Anda sebenarnya bukan hanya seorang petani dong. Saya sekarang ini menjadi petani, tapi petani yang pemikir dan selalu terbuka, open minded. Informasi itu saya masuk ke saya. Kalau misalkan itu memang positif, itu bagus, itulah yang membentuk saya seperti ini. Gitu. Dan karakter itu dibuat lama. Karakter itu ya baru bulan Desember, 3 bulan yang Kenapa lalu. karakternya itu? Something different itu tadi. Mencerminkan siapa? Ini mencerminkan, jadi gini, kalau namanya kehidupan desa itu kan dikala misalnya kalau musim panen itu kan orang sibuk, tapi setelah musim tanam mereka itu banyak waktu longgar. Kemudian ketika kita berinteraksi di warung kopi misalnya, mereka itu ada yang sok kemeruh, sok tahu gitu terhadap sesuatu, padahal actualnya tidak. Kemudian dari situ muncullah ide untuk memberi something different itu tadi. Tapi ini menarik loh, menariknya begini, karena begini, kita tahu nih, ini saya ambil sebuah contoh besarnya ya, bioskop di Indonesia itu banyak yang gagal ketika mereka mencoba untuk membuat film seperti film Hollywood. Kenapa? Karena menurut saya Anda tidak akan bisa menjadi taraf se-Hollywood. Betul juga sih. Yang Anda jual harusnya adalah kekayaan Indonesia yang tidak dimiliki oleh Hollywood gitu kan maksudnya kan. Sangat setuju. Ini kan yang Anda jual kan adalah kekayaan Indonesia kan sebenarnya kan. Betul. Di pedesaan, di sebuah daerah terpencil ceritanya. Betul. Muncullah sebuah karakter seperti ini. Betul. Gini, dalam strategik juga ya, kita itu harus melihat kemampuan kita melihat poin terkuat di kita itu apa. Ketika kita sudah menemukan itu kita exploit lagi, kita explore lagi, dan kita kembangkan. Tapi kita harus fokus dalam arti kemampuan diri. Oke, saya cuma punya 2 pertanyaan terakhir. Ya, Pertama, bagaimana ceritanya seorang petani bisa pintar seperti Anda? Open minded itu tadi sudah sering saya katakan. Open minded, kita harus educate ourselves dengan apapun gitu, dengan media apapun. Jangan merasa bahwa kita ini sudah pintar, sudah paling hebat, jangan. Tapi kita itu selalu merasa kurang dalam hal kebaikan. Misalnya dalam ilmu ya, ilmu itu kan tidak berat di bawah, tapi kita harus selalu memasukkan sesuatu yang baru ke dalam otak kita sehingga progresif dari pemikiran kita itu selalu terbuka. Iya, selalu Jadi berjalan. harus terus belajar. Harus jangan terus jadi belajar. petani ya petani terus jangan. belajar hal yang lain. Betul. Dan harus effort. Kita harus naruh fokus di situ. Maksudnya diselipkan waktunya untuk artinya belajar atau apa. Kalau misalnya melihat TV yang sifatnya edukatif ya. Edukatif boleh sih, yang entertainment boleh, tapi yang edukatif juga jangan dilupakan. Saya dengar katanya Anda pilih-pilih untuk acara TV. Iya, betul. Karena saya masuk TV kan juga baru sebelum ada seminggu ini. Tapi saya melihat ada sesuatu yang harus saya hindari. Dalam artian begini, saya tidak pengen
konsep kita yang awal, yaitu berupa mengangkat kehidupan pedesaan, lokal culture, berubah, itu berubah. Saya tidak pengen. Jadi saya lebih pengen bergerak di situ. Berarti aja. Anda idealis dong? Jadi kalau dikatakan idealis tidak, karena saya menerima artinya kalau ada yang luar, mereka mengajak saya untuk membuat sebuah video, kita siap aja. Tapi yang bersifat sosial, dan memang aktualnya kita menolak beberapa tawaran karena memang tidak sesuai dengan konsep kita. Kalau edukatif siap, for free, no issue with that. I see. Oke. Mungkin yang terakhir adalah saya minta Pak Ndul untuk memberikan pesan-pesan untuk mereka semua penonton di sini yang anak-anak muda sekarang, yang mungkin putus asa, yang mungkin merasa tidak pernah berhasil, yang merasa bahwa udah bekerja tapi belum ada hasilnya. Anda menjadi sebuah contoh bahwa di usia Anda, usia itu bukan sebuah halangan, usia berapapun orang bisa berhasil gitu kan. Mungkin itu aja yang terakhir Pak buat mereka semua. Saya bikin dalam bahasa Inggris ya, mudah-mudahan ini nanti dicari. Bukan saya sombong atau apa, tidak, tapi mungkin lebih comfortable-nya seperti itu. Being normal is boring. Being normal is boring. So I believe life is not just a plain or colorless. No, life is beautiful. So what I want to all of you, youth, young men, girl out there, be yourself and find your color. In the end of the day, I want to see you as a sun and shining your own color. Your own color. Ya. Terus satu lagi mungkin hard work itu mandatory, tapi smart work make it perfect. Jadi harus di-combine itu. Wow. Oke. Aduh, mohon maaf nanti potong-potong. Tapi baik, sekarang Anda sudah tahu bahwa ternyata di belakang sebuah YouTube-nya Pak Ndul itu bukan hanya sembarangan dibuat. Dan sekarang Anda juga sudah tahu bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk sukses. Jadi nggak ada tuh yang sukses hanya orang-orang yang punya kesempatan, misalnya artis dan sebagainya. Ini muncul seseorang dengan sesuatu yang baru dan sukses, dan rahasianya adalah tadi, being normal is boring, dan make yourself your own color gitu ya. Iya, betul. Dan usaha terus-terusan dan menjadi unik, mencari unik, dan yang paling penting ternyata Pak Ndul mempelajari semua algoritma YouTube. Iya. Ini yang saya nggak kepikiran. Kalau dia aja bisa seperti itu dan Anda tidak bisa, berarti ada yang salah dengan Anda. Ada yang salah dengan YouTuber-YouTuber lain. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan saya senang sekali bisa bicara dengan Pak Ndul. Actually, saya terima kasih. Dan I think terima kasih banyak Pak Ndul. Terima kasih banget Pak Deddy. You are my inspiration actually. Thank you very much. And when I saw your video, I was amazed because I think this is no one, but when I watch it, it's funny, but I believe there is something behind this. I believe that this guy is smart. He's not just making a YouTube. Wow. They have something behind that, and it's proven now. Thank you very remember much. that. Smart people, remember that.